Kudus, kota di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota santri, juga menyimpan sejarah besar akan toleransi keagamaan, seperti hadirnya Masjid Menara Kudus, didirikan oleh Sunan Kudus sebagai pusat penyebaran agama Islam pada masa Wali Songo. Sunan Kudus sendiri merupakan sosok ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dengan nama asli Ja'far Shodiq, beliau adalah putra Sayyid Utsman Haji dan ibu bernama Siti Syariah dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam sendiri di tanah Kudus berawal dari pindahnya Sunan Kudus dari Demak menuju sebuah wilayah bernama Tajuk. Karena beliau sendiri di Demak merasa orang-orang sekitar Demak sudah mengenal Islam, sehingga beliau ingin memperluas jangkauan penyebaran Islam ke wilayah yang belum mengenal Islam, dan wilayah yang didatangi yaitu Tajuk, kemudian berganti nama menjadi Kudus. Sebelum menyebarkan agama Islam di Kudus, beliau adalah senopati atau panglima kerajaan Demak, yang mana beliau menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat. Beliau mendapat gelar Raden karena sang ayah ialah panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Dulu ketika Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Cerita ini mungkin masih dikenang masyarakat di Kudus. Dahulu kala Sunan Kudus pernah membeli sapi yang sangat besar, didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi tersebut dinamakan Kebu Gumarang karena ukuran yang besar dan dipelihara di pekarangan rumah membuat masyarakat sekitar berdatangan dan melihat. Mayoritas masyarakat kota Kudus pada zaman dahulu beragama Hindu, dan ajaran Islam mulai masuk saat Sunan Kudus datang ke sana. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Sunan Kudus akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangan ialah peliharaannya dan tidak boleh ada yang menyakiti apalagi membunuhnya. Beliau juga menceritakan kalau di masa kecilnya dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat dalam keadaan bahaya. Beliau juga melarang para pengikutnya untuk menyakiti atau membunuh sapi, dan juga di dalam Al-Quran sendiri juga membahas tentang sapi, yaitu surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Karena cerita dari Sunan Kudus tersebut membuat masyarakat sekitar yang memeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok beliau dan memulai bersedia mendengarkan ceramah dan dakwah beliau. Sebagai dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ialah titisan Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi hingga sekarang masih diterapkan oleh masyarakat Kudus, karena setiap hari raya Idul Adha masyarakat lebih memilih untuk berkurban kerbau. Kekaguman masyarakat Kudus dulu mau memeluk agama Islam tidak hanya lewat dakwah dalam bentuk toleransi keagamaan, tapi juga dalam arsitek bangunan. Masjid Menara Kudus yang bisa kita saksikan hingga sekarang merupakan salah satu bentuk pendekatan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam. Saat beliau membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitek Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meskipun Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan tidak mau memaksa dalam memeluk agama Islam. Wilayah Tajuk yang dijadikan tempat dakwah Sunan Kudus dinamakan Kudus, mengingat Sunan Kudus berasal dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Lalu ketika membangun Masjid Kudus menggunakan batu pertama dari Al-Quds, kemudian wilayah Tajuk tersebut menjadi kota Kudus.
Batu Quds sendiri bisa kita lihat sampai sekarang di depan imamah masjid dan dijadikan sebagai penanda berdirinya masjid. Pada batu prasasti itu tertera 4 poin yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Pertama, berisi pemberian nama masjid oleh Sunan Kudus, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kedua, pemberian nama atau tempat masjid tersebut didirikan, yaitu Al-Quds, yang kini menjadi kota Kudus. Dan yang ketiga ialah tanggal pendiriannya yang tertulis 9 Rajab tahun 956 Hijriah atau tanggal 23 Agustus tahun 1549 Masehi. Yang terakhir, poin keempat ialah nama pendiri masjid tersebut, yaitu Ja'far Shadiq. Dari Masjid Menara Kudus menjadi saksi proses penyebaran agama Islam di kota Kudus dengan pendekatan tanpa paksaan dan tetap menghormati kepercayaan yang dianut masyarakat sekitar. Bentuk akulturasi yang diterapkan Sunan Kudus bisa dilihat dari arsitek masjid yang bergaya Jawa Hindu, terbukti dengan berdirinya menara yang kokoh yang berada di pekarangan masjid. Dalam kepercayaan agama Hindu, menara seperti yang dibangun Sunan Kudus merupakan simbol bangunan yang disucikan. Di badan menara juga terdapat perpaduan seni lain, yaitu berupa piringan keramik berwarna biru dan putih. Diceritakan bahwa dulu Sunan Kudus juga bermata pencaharian sebagai pedagang. Hubungan dagangnya juga sampai ke luar negeri dengan bukti hadirnya keramik-keramik di sini. Dari bentuk dan motif diperkirakan berasal dari campa dan dibuat pada masa pertengahan abad 15 Masehi. Menara Kudus sendiri memiliki tinggi 15 meter dan dasar 10 x 10 meter. Bagian Menara Kudus sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kaki, badan, dan puncak bangunan. Badan menara terdiri dari tumpukan batu bata dan bagian atap menggunakan konstruksi kayu jati dengan 4 batang sokok guru. Di dalam menara terdapat beduk dan kentongan yang digunakan sebagai penanda waktu sholat dan masih dipergunakan hingga sekarang. Di dalam masjid sendiri terdapat 2 gapura yang masih ada dan memiliki makna dalam kepercayaan Hindu. Meskipun telah mengalami pelebaran masjid, gapura masih tetap pada kondisinya, yaitu berada di serambi masjid dan satu berada di dalam masjid. Di luar masjid juga terdapat gapura yang bernama gapura bentar. Gapura yang bagian atasnya terbelah menjadi 2 sebagai akses masuk jamaah. Mayoritas gapura di sini dibuat dengan batu bata tanpa adanya perekat apapun. Berbagai peninggalan masih bisa kita saksikan, tak hanya gapura yang mencolok di luar masjid. Di dalam masjid juga menyimpan berbagai benda kuno seperti tombak yang diletakkan di samping mimbar imam. 2 buah tombak tersebut ialah kepunyaan Sunan Kudus. Dulunya, tombak tersebut dipakai sebagai senjata membela diri maupun pertahanan. Di bagian tempat wudhu sendiri masih kental akan filosofi dari ajaran pra-Islam. Terdapat 8 pancuran wudhu. Konon, pancuran wudhu ini mengandung kepercayaan Buddha yang berarti 8 jalan kebenaran. Berjalan ke bagian barat masjid, terdapat sebuah komplek makam yang ramai peziarah, yaitu makam Sunan Kudus itu sendiri. Disinilah Sunan Kudus disemayamkan beserta kerabat dan para pengikutnya. Karena kehebatan dan juga perjuangan beliau, banyak peziarah datang untuk mendoakan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Penataan makam di sini juga tidak sembarangan. Untuk bagian depan sendiri, yaitu untuk komplek pemakaman Panglima Perang. Kemudian setelah itu yaitu para aparatur pemerintahan. Dan selanjutnya yaitu makam para kerabat-kerabat, anak cucu, baru kemudian makam sang pemimpin itu sendiri, yaitu Sunan Kudus. Di tahun 1933, perubahan mencolok dengan hadirnya kubah masjid. Kubah ini diprakarsai para pengurus masjid yang mendapat referensi sehabis pulang beribadah haji. Masjid Menara Kudus sendiri telah beberapa kali dilakukan renovasi, yaitu sekitar tahun 1918, 1927, dan yang terakhir tahun 1933.